Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Nurul. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran seni budaya. Apa saja yang dipelajari dalam pelajaran seni budaya? Oke, yang pertama kita langsung saja ya. Seni rupa. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu seni rupa. Nah, selanjutnya seni rupa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu seni rupa 2 dimensi dan yang kedua ada seni rupa 3 dimensi. Oke, baik. Ibu di sini akan menjelaskan tentang seni rupa 2 dimensi terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan bertemu dengan seni rupa 3 dimensi. Gitu ya anak-anak? Oke, selanjutnya yang pertama ini ada pengertian dari seni. Apa sih itu seni? Sepertinya kalian akan sudah sering mendengar tentang apa sih itu seni, Ibu, gitu ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan seni menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan keahlian membuat karya yang bermutu. Yang bermutu maksudnya apa, Ibu? Bisa dinilai, bisa diapresiasi gitu ya. Dilihat dari segi keindahannya. Contohnya ada apa saja? Ada lukisan, ada ukiran, kemudian ada yang lain lagi seperti gerabah gitu ya. Nah, kalau lukisan ini masuk ke seni rupa 2 dimensi. Kalau yang ukiran ini masuk ke seni rupa 3 dimensi. Oke, dari pengertian seni mungkin kalian sudah memahami apa sih itu sebenarnya seni. Intinya itu keahlian membuat karya yang bermutu, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke hakikat seni rupa. Poin pertama, hakikat seni rupa. Seni rupa merupakan ungkapan ide yang estetis dan bermakna dari pembuatnya melalui media yang bisa ditangkap dan bisa dirasakan dengan rabaan. Misalnya lukisan. Oke, baik. Lukisan ketika dilihat itu akan meningkatkan daya apresiasi yang tinggi terhadap penglihatan kita. Wah, seni lukisannya bagus gitu. Kemudian bisa dirasakan dengan rabaan. Biasanya kalau lukisan yang menggunakan dengan cat akrilik itu bisa diraba dengan tangan gitu. Oke, dari seni kemudian seni rupa, mungkin kalian sudah memahami itu ya. Intinya kalau dari seni rupa itu ungkapan ide yang estetis. Maksudnya apa, Ibu? Ungkapan ide yang estetis itu ungkapan ide imajinasi yang dikeluarkan oleh si pengarang terhadap karya. Gitu ya, karyanya bisa apa saja, lukisan, ukiran, dan lain sebagainya, melalui media yang bisa ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama itu ada hakikat. Yang kedua sekarang itu masuk ke jenis dari seni rupa 2 dimensi. Apa saja, Ibu? Yang pertama ada gambar bentuk, kedua seni lukis, seni grafis, kemudian yang keempat ada seni kriya, kemudian yang kelima ada seni ilustrasi. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang gambar bentuk. Apa itu gambar bentuk? Ada yang sudah tahu? Oke, kalau yang belum tahu, Ibu jelaskan di sini gambar bentuk itu merupakan gambar yang dibuat dengan melihat contoh nyata. Semisal, contoh nyatanya itu benda mati ya. Benda mati ini ada penghapus. Benda mati ini ditaruh, kemudian kalian menggambar penghapus ini. Itu contohnya. Atau contoh nyatanya itu misalkan vas bunga. Ada vas bunga, kemudian ada meja, dan lain-lain yang masuk ke benda mati. Nah, gambarnya menggunakan apa, Ibu? Gambarnya menggunakan pensil bisa, drawing pen juga bisa, cat air juga bisa. Oke, di sini Ibu memiliki contoh yang termasuk dari gambar bentuk. Ini dia. Di sini, ini ada botol, kemudian ada cangkir, kemudian ada kotak gini ya. Nah, ini masuk ke dalam gambar bentuk. Dia menggambar sesuai apa yang dilihatnya gitu ya. Kemudian ini apa, Ibu, yang diarsir? Yang diarsir ini merupakan bayangan dari datangnya cahaya.
Misalkan dari sana ada cahaya matahari, kemudian kita menggambar itu pasti ada bayangannya. Nah, bayangannya jangan lupa untuk digambar. Ini contohnya, salah satu contohnya. Kemudian kita masuk ke seni lukis. Seni lukis itu pengembangan dari menggambar. Kalau tadi ini menggambar, contohnya ini simple. Kalau yang seni lukis ini contohnya itu ada lukisan Mona Lisa. Ibu akan memperlihatkan ke kalian contoh dari lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu yang seperti apa ya? Mungkin kalian sudah sering melihatnya di HP. Banyak sekali lukisan Mona Lisa. Ini contohnya. Oke, ini lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari seni lukis. Oke, selanjutnya kita masuk ke seni grafis. Sudah ya, untuk seni lukisnya kita masuk ke seni grafis. Itu merupakan apa? Cabang seni yang menggunakan alat. Alatnya apa saja, Ibu? Bisa alat untuk menyablon, membuat poster. Nah, contohnya ini sablon. Ketika kalian akan membuat sablon, misalkan ada di kaos, kalian harus menggunakan alatnya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke seni kriya. Apa itu seni kriya? Karya jenis terapan. Contohnya apa, Ibu? Kalau terapan itu contohnya batik. Ibu memiliki contoh pembuatan pola batik yang sangat simpel. Ini contohnya. Kalau ini contoh dari seni kriya. Tapi biasanya kalau batik itu tidak di buku gambar, tapi ada di biasanya kain mori yang nanti akan digambar dan dibatik, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke seni ilustrasi. Apa sih itu seni ilustrasi? Seni visualisasi. Visual itu apa? Yang dilihat. Seni visualisasi dari suatu lukisan dengan teknik drawing. Teknik drawing itu sama saja dengan teknik gambar ya. Nah, contohnya apa? Karikatur, animasi, doodle art. Ya, Ibu memiliki contoh doodle art. Bentar, ini contohnya dari doodle art. Gambar-gambar tadi itu adalah karya dari kakak tingkat kalian ya. Ini contoh dari doodle art. Ini masuk ke seni ilustrasi, gitu ya. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan yang pertama itu ada hakikat. Yang kedua, Ibu sudah menyampaikan tentang jenis seni rupanya. Kemudian yang sekarang ini kita akan membahas tentang yang ketiga itu ada unsur. Unsur-unsur dari seni rupa dua dimensi. Oke, yang pertama itu ada titik. Kalian pasti tahu kalau tahapan awal dalam membuat garis, membuat gambar, pasti itu ada satu titik. Kalian tahu titik ini namanya titik, gitu ya. Kemudian yang kedua ada garis, goresan yang terbuat dari titik. Titik-titik ketika digabung nanti akan menjadikan garis. Kemudian set. Nah, itu adalah garis, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada bidang, pertemuan dari beberapa garis. Baik. Kalau dari tadi titik sudah, garis sudah, kemudian ini ada bidang. Ketika garis bertemu dengan garis, ketemu garis. Nah, ini menjadi bidang. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk. Bentuk itu ada dua, bentuk geometris dan non geometris. Kalau bentuk geometris itu bentuk yang menggunakan ilmu ukur, penggaris, meteran, itu menggunakan ilmu ukur. Kemudian bentuk non geometris itu menirukan bentuk alam, hewan, tumbuhan, itu menggambar dengan menirukan bentuk alam yang masuknya ke non geometris. Kalau tadi yang geometris itu menggunakan ilmu ukur. Kalian menggambarnya itu menggunakan penggaris. Acuannya dari penggaris, gitu ya. Kemudian dari ruang. Ruang itu ada satu titik yang hilang biasanya. Dan itu perspektif itu contohnya seperti ini. Ketika ini adalah jalan, lama-lama dia akan menuju satu titik yang nantinya akan hilang. Itu merupakan ruang, gitu ya. Kalau nanti tidak memiliki satu titik yang nantinya hilang, itu berarti bukan ruang. Kemudian di sini ada warna. Warna diperoleh dari mata yang dipantulkan dari cahaya. Nah, ketika
cahaya matahari yang kemudian terkena biasanya kaca itu nanti akan menimbulkan perspektif warna, misalkan ada merah, ada kuning, ada hijau gitu ya. Kemudian di sini ada tekstur. Maaf, ini tekstur ya. Ada tekstur. Tekstur itu tekstur semu dan ada tekstur nyata. Biasanya kalau dalam lukisan yang menggunakan cat akrilik yang tadi Ibu bilang, itu kan bisa diraba. Nah, itu merupakan tekstur. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada gelap terang. Kalau gelap terang itu memberikan kesan gambar yang memiliki volume, kedalaman ruang, dan memberi perbedaan kontras. Tadi Ibu mencontohkan ini sebagai gambar bentuk. Nah, ini itu ada gelap terangnya. Cahaya datangnya dari sini, kemudian bayangan jatuhnya di sini. Ini adalah gelap terang. Bagian yang terkena cahaya langsung itu akan menimbulkan yang terang, kemudian yang menjadi bayangan itu akan menimbulkan efek gelap. Seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita membahas tentang masih ada garis yang belum Ibu sampaikan, kemudian ada seni rupa 3 dimensi yang belum Ibu sampaikan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.